Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. Bapak. Baik. Pak, Amin. Bapak baik, Pak. Nah, Alhamdulillah. belum Nah, untuk sarapan, Pak. memulai siapa belum sarapan? Saya, Pak. Oh ya, udah nanti kalau nanti ada waktu jeda kita sarapan ya gitu. Baik, Untuk Pak. sekarang untuk memulai pembelajarannya dikarenakan udah masuk jam pembelajaran, kita akan memulai dulu, tapi untuk sebelum memulainya kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan di pembelajaran ini bermanfaat nantinya gitu ya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Cipta, silahkan. Baik, Pak. Duduk siap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Selamat Pagi Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi juga semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat pagi ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan presensi dulu atau absen dulu ya. Nanti kalau yang ada ucapkan hadir. Pertama, Aris ada, hadir, Pak. Cipta, Hadir, Pak. Teh Risa, Ada Pak. ada Teh Lucia, Hadir Pak. hadir Adoni, Hadir Pak. hadir Aisan, Hadir, Pak. hadir Teh Rizka, hadir, Hadir Pak. hadir Adidin, hadir. Hadir Pak. Dir, Rahmat. Oh, ada ya. Mungkin di absen ya semuanya. Udah. Pak. Udah Kemudian, Pak. kemudian selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kemudian dasarnya apa sih? Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah konfigurasi BIOS pada komputer. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada juga nanti kita belajar mengenai cara setting BIOS atau cara mengkonfigurasinya gitu ya, kata lainnya setting BIOS gitu. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, di sini apa sih tujuannya kita belajar mengenai konfigurasi BIOS ini? Tujuannya di sini kalian itu pasti bisa nanti untuk menerangkan apa sih BIOS itu kan. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti akan bisa mengubah konfigurasi BIOS dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya kalian juga nanti akan bisa melakukan konfigurasi BIOS sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya kita akan menginstal sistem operasi gitu ya. Nanti kalian akan bisa untuk mengkonfigurasinya. Kemudian setelah itu nanti kita akan uji hasilnya. Apakah sudah bisa dilakukan untuk tujuan instalasi atau belum. Itu tujuan dari pembelajaran kita gitu ya. Kemudian kenapa sih kita harus belajar konfigurasi BIOS ini gitu ya? Dikarenakan di jurusan kita nih, di jurusan TKJ, kita itu akan terjun ke dunia nyata dan juga biasanya ada yang menyuruh kita gitu kan ya di dunia industri atau di mana untuk menginstalasi sistem operasi. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa akan menginstalasi sistem operasi, kita harus belajar BIOS dulu. Jadi untuk langkah itu kita harus tahu ini dulu gitu ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti akan ada misalnya nominal untuk kalian dan lain sebagainya. Gitu kan, kalau di tempat kerja nanti kalian akan mendapatkan tambahan gaji atau apa gitu kan, dikarenakan kalian udah bisa install sistem operasi. Tapi dasarnya ini dulu, BIOS dulu gitu ya. Selanjutnya, kita di sini nih ada komponen penilaian. Jadi di dalam pembelajaran ini, apa yang nanti ke depannya nih, Bapak menilai bahwa kehadiran ada 20% tugas, nanti ada 20% juga. Dari ulangan dan PAT juga ada 20% dan 40% gitu ya. Ini adalah komponen penilaian dari pembelajaran Bapak. Gitu. Gitu ya. Itu untuk komponen penilaian. Kemudian di sini kan tadi Bapak udah jelas ini sedikit tentang BIOS, yaitu sebelum penginstalan gitu ya. Di sini Bapak akan memaparkan dulu apa sih fungsi BIOS itu gitu kan ya. Nah, di sini ada nih fungsi BIOS itu pengertian dan lain sebagainya, bahwa si BIOS ini kepanjangan dari
Basic Input Output System. Katanya di sini nih merupakan sebuah perangkat lunak yang biasanya dibuat dalam bahasa rakitan atau bahasa assembly gitu ya, dan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol perangkat keras. Nah, pada komputer. Nah, di sini kalian pasti udah tahu ya perangkat keras komputer apa aja gitu kan, dikarenakan sebelum pembelajaran ini kita udah belajar mengenai perakitan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dikontrolnya itu oleh si BIOS ini. Selanjutnya di sini ada fungsi. Ya, di sini BIOS tertanam dan konfigurasi ya di sini. BIOS tertanam pada sebuah chip memori ataupun flash memory yang berbahan complementary mixed oxide katanya di sini atau CMOS gitu kan ya. Kalau misalnya nanti kalian udah kemarin ya di motherboard gitu kan ada bentuk-bentuk Pak ini apa gitu kan. belakang nggak kelihatan, Pak. Ke belakang nggak kelihatan, duduknya di depan ya. Duduknya di depan itu masih ada bangku yang kosong gitu ya. Oke, Iya, itu mungkin Pak. untuk pengertian BIOS-nya gitu ya. Selanjutnya di sini ada fungsinya nih. Nah, fungsi BIOS apa sih fungsi BIOS itu gitu kan ya. Pertama di sini adalah instalasi dan penyalaan dan pengujian terhadap perangkat keras atau disebut juga dengan power on self test atau POS. Itu salah satu fungsi BIOS. Kemudian memuat dan menjalankan sistem operasi itu juga fungsi BIOS. Jadi kita gak akan bisa menjalankan sistem operasi kalau BIOS-nya nggak sesuai gitu ya. Kemudian di sini mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari si BIOS gitu ya. Nah, ini juga ada nih jenis-jenis si BIOS. Jenisnya apa aja nih? Ada Award BIOS, Phoenix BIOS, American BIOS, ya dan lain sebagainya. Di sini masih banyak gitu ya. Nanti catatannya Bapak kasih gitu. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya nih, Bapak udah jelasin kan secara singkat barusan mengenai fungsi BIOS dan lain sebagainya. Nah, kalian silahkan buat kelompok dulu gitu ya. Kelompoknya itu terdiri dari 3 atau 2 orang. Di sini mau ditentuinnya sama ketua kelas atau sama Bapak kelompoknya? Sama sendiri aja, Pak. Sama sendiri aja. Iya. Gitu. Iya, Pak. Oke. Kalau misalnya mau sama sendiri silahkan gitu ya. Oke, Acipta udah dibuat kelompoknya. Oke, terima kasih Acipta udah Sudah, ya, Pak. udah dibuat. Udah dibuat. Ini ya, ini kelompok yang Acipta buat barusan gitu ya, terdiri dari 4 kelompok nih. Nah, kelompok pertama di sini ada Aris, Acipta dan Teresa gitu ya, 3 orang. Ini kemudian kelompok kedua di sini ada Teh Lucia, kemudian Adoni dan Aisan. Kemudian kelompok ketiga di sini ada Teh Rizka, Adidin, sama Arahmat. Kemudian kelompok keempat di sini ada Arahmatur Rizki sama Faisal. Itu kelompok-kelompoknya, diingat ya. Pak, saya nggak mau sama Aris, Pak. Nggak mau, itu ya Nggak silahkan. mau. Kalau misalnya nggak mau, nanti pilih mau sama siapa di rolling aja, gitu ya. Resolusinya kayak gitu, di rolling Saya aja. kelompok dengan Bapak, Ya. boleh nggak, Pak? Gimana? Saya ke satu kelompok dengan Bapak Imam, boleh nggak, Pak? Ya nanti saya itu prosesnya penjelasannya aja. Nanti semuanya juga bisa disebut satu kelompok dengan saya gitu kan. Tapi saya lebih ngejelasinnya nanti gitu ya. Semuanya didampingi kok semuanya gitu ya. Iya, Bapak. Tuh. Kemudian kelompok ini tugasnya apa sih kelompok ini gitu kan. Nah, kelompok ini tugasnya seperti yang tadi Bapak pernah jelasin sebelumnya. Kita melakukan konfigurasi BIOS ini tujuannya untuk apa? Nah, di sini tujuannya itu salah satunya untuk supaya bisa menginstal sistem operasi. Gitu. Itu ya. Jadi kita buat langkah-langkah konfigurasi BIOS. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Tidak ada, Pak. Jelas. Tidak ada. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Permisi Pak, ini kalau kita nginstalnya cuma yang Windows kah atau bagaimana? Atau pakai Linux atau bagaimana Pak? Untuk sementara di sini diseragamkan dulu ya untuk sistem operasinya.
kita akan menggunakan Windows, tapi nanti di kedepannya ya di materi sisi instalasi gitu, nanti kita akan tentukan lagi gitu ya. Dikatakan kita masih belum nyampe ke dalam sistem operasinya gitu. Kita masih dalam BIOS-nya, dalam pengaturan si mesinnya gitu. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan dulu lagi? Tidak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, di sini kelompoknya udah ngerti belum tugasnya masing-masing? Sudah, Pak. Belum, Pak. Jadi Nah, untuk gimana itu Pak nanti Pak? untuk yang belum, nanti si kelompoknya itu membuat langkah-langkah konfigurasi BIOS atau setting BIOS sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa menggunakan berbagai merek. Misalnya Pak, merek BIOS yang ini cara konfigurasinya seperti ini gitu kan. Pak, konfigurasi merek yang ini cara settingnya seperti ini gitu. Nah, itu mungkin. Jadi buat sebuah langkah-langkah untuk konfigurasi BIOS gitu supaya nanti bisa instalasi sistem operasi gitu. Gimana? Sudah paham? Paham, Bapak. Paham, Paham, Pak. alhamdulillah, Ya, Pak. alamin. Itu ya. Mau bertanya Pak, Gimana? itu untuk BIOS-nya ini untuk semua perangkat sama ya Pak? Ya, Misalnya untuk semua komputer atau laptop sama ya? Iya, untuk semua perangkat sama. Mungkin tampilannya aja nanti ada yang sedikit berbeda dikarenakan tampilannya itu tergantung dari mereknya, gitu ya. Nah, di sini Bapak ada yang mau lihat contohnya nggak? Contoh dari si BIOS. Mau, Pak. Mau, oke. Bapak liatin ya sebentar. Nah, ini adalah contoh tampilan BIOS ini, gitu ya. Nah, ini di sini ada menu main, advance, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tugas kalian nanti adalah analisis atau cari langkah-langkah untuk mengatur untuk mengatur si BIOS ini supaya nanti bisa menginstalasi si sistem operasi gitu atau mengatur langkah-langkah ke sistem operasi itu instalasinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini Bapak mau ngasih pertanyaan nih, dikarenakan Bapak dan barusan udah ngasih beberapa materi. Nah, Bapak mau ngasih pertanyaan dulu sama kalian. Ini jawab langsung ya, dikarenakan ini tes lisan. Nah, di sini pertanyaannya untuk mau ditunjuk apa mau nanti langsung angkat tangan? Angkat tangan aja yang bisa Pak. Angkat tangan. Oke, kepanjangan dari BIOS apa? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Iya, mangga Didin. Basic input-output system, Pak. Oke, terima kasih. Tepat sekali, pinter. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Fungsi dari BIOS itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Fungsi dari BIOS? Saya boleh nyoba, Pak. Iya, mangga. Teh Rizka. Fungsi untuk BIOS itu kalau tidak salah mengatur hardware komputer. Betul tidak, Pak? Iya, tepat sekali. Itu ya. Jadi kita udah tahu nih untuk pembelajaran hari ini dari kepanjangannya, dari fungsinya gitu ya. Kita udah tahu. Selanjutnya nih Bapak ada tes tulis dikit ya. Di sini Bapak mau share nih linknya. Di sini dalam bentuk Google Form. Di sini kalian silahkan langsung isi ya. Langsung hari ini diisi. Di sini nanti Bapak kirim dulu sebentar. Nah, itu udah Bapak kirim, silahkan langsung diisi ya. Ditunggu 5 menit beres gak atau 3 menit? Coba dulu Pak ya. Ya, Sudah Pak. ya. Udah dijawab, Aris? Sudah selesai. Tapi nggak tahu Sudah selesai. bentuknya. Oh iya, nanti kita evaluasi bareng-bareng. Yang lain, teteh yang lain, udah dijawab? Risetnya nyontek punya saya Pak. Jangan nyontek, kita harus percaya. Aris yang nyontek, Pak. Kalau Arisnya nyontek sama saya, Pak. Dia mau minta hotspot mulu, Pak. Kuotanya nggak ada mulu katanya. Itu ya. Jadi gini, kita itu harus yakin akan kemampuan diri sendiri gitu ya. Jangan nyontek gitu. Ini jawabannya dilihat dulu ya, sebentar. Iya Pak. Wah, ini udah ada yang jawab nih. Wah, keren. Nah, berarti kalian
udah bisa nih, udah bisa memahami penjelasan mengenai BIOS. Jangan lupa ya, nanti tugas kelompoknya kalian analisis, kemudian nanti akan kita jabarkan di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan melakukan apa sih? Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai langsung praktek cara setting BIOS. Gitu ya, sampai nanti tampil ke menu instalasi sistem operasinya. Gitu ya. Sebelum ditutup, ada yang mau tanyain dulu? Pak. Oke, Sudah kalau udah tercerahkan. jelas, Udah alhamdulillah lapar, ya Pak, Rabbil mau alamin. istirahat. Ya, kalau udah jelas, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya di sini kita udah tahu dan udah mengerti mengenai apa sih itu BIOS, gitu kan ya, bahwa fungsi BIOS itu adalah langkah pertama sebelum instalasi sistem operasi, gitu ya. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan hari ini, Cipta untuk memimpin doa sebelum pembelajaran selesai. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum Selamat siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat siang juga. Mbak izin keluar ya. Pak Imam ya, sudah sangat bagus dari pembukaan sampai penutupan. Apa yang perlu ditambahkan kira-kira, Bapak dan Ibu yang lain? Ada yang bisa tambah komen untuk Pak Imam? Oke. Pak Imam, jadi membangkitkan motivasinya juga sudah bagus tadi. Kemudian nanti kalau bisa ada penekanan ya, kalau bisa ada penekanan, baik anak-anak, saya akan bagi kelompok dan anak-anak akan berdiskusi ya. Misalnya ya, saya kelihatan bahwa ada metode di situ ya. Kemudian pada prinsipnya dari awal sampai akhir sudah bagus dan Bapak menggunakan